Desa Batu Rotok di Kabupaten Sumbawa, NTB, menyimpan kekayaan alam yang kerap dimanfaatkan oleh masyarakat. Tradisi membuat minyak dari santan kelapa sudah turun-temurun dilakukan. Siapa tak kenal minyak Sumbawa? Masyarakat di Desa Batu Rotok juga kerap membuat minyak tersebut untuk pengobatan ringan. Kami mau membuat minyak kelapa atau orang sini bilangnya melala karena sebutannya tuh minyak lala. Nah, sekarang udah ada di pohon kelapanya. Bang Hardi nanti mau manjat ke atas pohon yang kurang lebih tingginya ini 10 meter. Dan kelapa yang diambil itu harus kelapa tua atau yang sudah berwarna coklat. Yuk Bang, silakan, hati-hati ya. Dari ketinggian pohon kelapa, Hardi langsung menjatuhkan buah kelapa ke tanah. Untuk membuat minyak lala, tidak membutuhkan jumlah buah kelapa yang berlebih. Hanya perlu secukupnya saja. Kami pun langsung mengumpulkan buah kelapa yang sudah jatuh ke dalam karung. Tiba di rumah, kelapa hendak kami olah dengan dicampurkan akar kayu yang turun-temurun telah disimpan oleh para orang tua di sini. Kelapa dijadikan santan, sementara akar kayu diserut menjadi bubuk. Nah, ini proses akhir, santannya sudah dimasukkan ke dalam wajan dan sudah dicampur juga nih dengan kayu yang disimpan sejak lama. Ini yang dipercaya berkhasiat, bisa diminum, untuk menyembuhkan luka, dioleskan juga bisa. Sekarang tinggal nunggu jadi ya Pak ya, untuk santan ini berubah jadi minyak. Rebusan santan hingga berubah menjadi minyak tak memerlukan waktu yang lama. Namun rupanya ampas minyak di sini menjadi salah satu menu yang biasa disantap masyarakat. Namun tak serta-merta ampas minyak saja yang dimakan. Kandungan dari minyak kelapa yang sudah dicampur dengan akar kayu ini memiliki kadar kolesterol baik, bahkan untuk mencegah penyakit jantung. Saat pandemi COVID-19 berlangsung, meminum minyak kelapa dan memakan ampasnya rutin dilakukan masyarakat, sebab dipercaya dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Pak, ini kan sudah jadi apa yang dipercaya berkhasiat turun-temurun gitu ya Pak ya. Itu nggak diperjualbelikan Pak? Enggak, karena kalau kita bikin itu kemana kita jual, enggak ada jalannya itu. Gitu. Sulit kita. Padahal mungkin orang di luar sana banyak yang cari ya Pak ya? Banyak orang yang cari. Untuk pengobatan ya Pak ya? Ya. Oh gitu. Jadi di sini malah nggak ada nilainya Pak ya? Enggak ada nilainya kalau di sini. Gitu. Kita bikin hanya untuk makan aja. Iya. Tapi Bapak sebenarnya pengen nggak kalau ada akses jalan gitu? Kan bisa jadi penghasilan juga ya Pak? Ya. Lebih kepengennya apa sih Pak sebetulnya Pak? Apalagi Bapak sebagai yang sudah di sini, sudah dituakan lah ya, sudah lama tinggal di sini, menjadi masyarakat di sini. Apa yang sebetulnya diinginkan Pak? Kita mau buat usaha ini. Kalau ada jalan yang kalau mungkin jalan memadai kita ya pasarkan, Pak ya, untuk dipasarkan Ya, keluar ya pasar. Pak. Selain tanaman merambat, masyarakat Desa Batu Rotok juga kerap memelihara tanaman umbi-umbian. Bengkoang menjadi salah satu jenis tanaman yang sejak lama tumbuh di sini. Namun, karena hanya dibiarkan tumbuh secara liar, maka hasilnya pun tidak banyak. Jadi ternyata nggak banyak bengkoang yang bisa kami ambil hari ini ya Bu ya, karena ya banyak faktor ya. Di sini ada yang ukurannya besar, tapi yang sekarang kita dapat ini lagi yang kecil-kecil. Tapi nggak apa-apa, ini buat penghasilan tambahan juga ya Bu ya. Ibu, jadi kalau untuk bengkoang di sini gimana sih keadaannya? Biasa ditanam atau udah lama banget gitu nggak ditanam? Ya, 2 tahun ini nggak ditanam. Oh gitu, nggak terurus ya? Ya, Kenapa Bu?
Ya karena enggak orang pembeli. Nggak ada pembelinya. Ya, saya minta jalan semua yang enggak ada di sini. Saya minta Bapak Presiden Supaya memperhatikan ya Bu ya. Lebih memperhatikan lagi masyarakatnya, suruh lihatlah keadaan di sini seperti apa ya. Saya bergerak melihat hasil tani lainnya, yang kurang lebih keadaannya sama seperti bengkoang dan labu. Yang membedakan, waktu panennya yang terbilang cukup sering, yakni bisa dalam 5 hari sekali. Wah, di sini saya memetiknya timun raksasa. Jadi nggak sama kayak mentimun pada umumnya gitu ya, ukurannya aja sebesar ini. Terus memang tumbuhnya di lokasi tanaman merambat pinggir kolam kayak gitu. Sekarang kami udah ngumpulinnya udah banyak banget nih lumayan. Ya, varietas mentimun yang ada di Desa Batu Roto memang berbeda dengan di wilayah lain. Hasilnya pun terlihat dari ukurannya yang jumbo. Usai mengumpulkan timun, kami pun langsung bergegas pulang sebelum hari semakin gelap. Mana Bu? Memiliki nasib yang sama dengan hasil tani lainnya, mentimun berukuran besar ini juga tak memiliki nilai jual. Usai memanen, Haliawati biasa berkeliling kampung untuk menjual hasil panen hariannya, mulai dari menawarkan ke warung hingga tukang sayur. Bengkoang ukuran besar hanya bernilai Rp2.000. Sementara timun yang besar hanya diberi harga Rp3.000 per buah. Pendapatan Haliawati dari menjual hasil tani hari ini tak lebih dari Rp10.000. Sungguh ironi. Bu Lia, berat bawa ini kemana-mana, nenteng-nenteng jualan kayak gini. Terus kenapa Ibu jualnya murah banget Bu? Ya karena begitulah di sini. Nggak ada untuk kita jual ke kota, jalannya rusak. Kalau musim hujan ini terpaksa kita jual di sini, harga murah. Kalau timun sendiri Ibu ini jadi sampingan atau hanya utamanya Ibu malahan? Kita bilang sampingan iya, kita bilang Pendapatan utama juga ya. Oh gitu. Nah itu kan rendah banget, gak mungkin cukup ya Bu ya kalau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu. Terus kalau kayak gini jual selalu laku atau ada juga yang gak laku gitu Bu ujung-ujungnya? Kadang-kadang laku, kadang-kadang nggak laku ini. Kalau kami dari kampung ini, kami mohon kepada bapak-bapak pemerintah agar bisa melihat kami, karena kami di sini beginilah kondisi kami. Jalannya kalau musim hujan ini becek, tidak bisa kendaraan datang. Kita bawa semua apa yang kita tanam ini hasilnya tidak bisa kita bawa ke kota. Terpaksa kita jual di sini dengan harga murah. Siapa nih di sini? 100% warga Batu Rotok memeluk agama Islam. Semarak bulan Ramadan terasa hangat di sini. Tak terkecuali bagi anak-anak. Setiap harinya mereka rutin datang ke masjid untuk mengaji. Sekarang saya sedang mengikuti kegiatan anak-anak kalau malam hari mereka mau berangkat ke masjid dengan kondisi gelap gulita karena memang nggak ada listrik sama sekali, jalannya becek, dan kondisi malam hari di Desa Batu Rotok ini cukup dingin sekali, tapi semangat anak-anak luar biasa. Mereka tetap mau datang ke masjid untuk belajar mengaji. Ya, hingga kini tak ada akses fasilitas listrik PLN bagi Desa Batu Rotok. Selama ini mereka hanya mengandalkan tenaga surya, bahkan swadaya masyarakat menggunakan pembangkit listrik tenaga air.
malam hari, listrik meredup karena tidak kuat dayanya. Sampai di masjid, anak-anak langsung menghampiri ustadz dan mulai kajian tadarus. Suasana yang amat hikmat sungguh terasa, meski harus melewati malam dengan penuh kegelapan seperti ini. Jadi ini salah satu kegiatan anak-anak rutin dilakukan memang kalau malam itu rajin datang mengaji ke masjid. Mereka tetap semangat walaupun di sini kondisi fasilitas listrik tidak memadai. Saya pun di sini ikut terharu melihat semangat anak-anak yang ada di Desa Batu Rotok ini. Ini jadi selama ini apa sih yang dirasain gitu ketika datang ke masjid, belajar ngaji, terus gelap-gelapan seperti ini? Dari rumah itu sampai sini itu gelap, terus sampai sini aku bisa ngaji gitu. Sebenarnya apa keinginannya supaya apa ya, mungkin keinginan nggak pengen gelap-gelapan lagi gitu ya? Bisa listriknya lebih terang lagi. Meski terbatas akan minimnya penerangan dan fasilitas, tentu tak mengurungkan niat dan tekad anak-anak di sini untuk mengaji dan belajar Al-Quran. Sejak Indonesia merdeka, warga Desa Batu Rotok di Kabupaten Sumbawa, NTB belum pernah merasakan hak pembangunan mereka, utamanya infrastruktur jalan. Ya, satu faktor penting berupa akses jalan dapat berpengaruh terhadap taraf ekonomi masyarakat. Kondisi saat ini, seluruh hasil panen pertanian dan perkebunan yang melimpah dari Desa Batu Rotok tak ada yang memiliki nilai jual. Miris. Padahal, kebutuhan pokok seperti bahan bakar minyak dan beras kini harganya melambung tinggi. Akankah sila kelima berlafaz keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia akan terwujud bagi mereka, masyarakat Desa Batu Rotok di ujung Sumbawa? Bagi kami itu adalah rutinitas, karena orang masuk ke wilayah kami kadang menyebut dirinya sebagai seorang pejuang yang memperjuangkan diri bagaimana sampai ke Batu Rotok. Selalu dengan bahasa-bahasa perjuangan. Bagi kami itu adalah sebuah rutinitas yang menjadi tuntutan dan keharusan bagi kami setiap waktu, setiap saat. Berharap ada kebijakan khusus dari pemerintah yang mana kebijakan itu bisa menyentuh kepada persoalan khususnya infrastruktur jalan, karena infrastruktur jalan ini merupakan nadi dari seluruh sektor pembangunan, baik itu pembangunan fisik, terlebih-lebih bagaimana meningkatkan perekonomian masyarakat.